semua, apa kabar? Ibu harap kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan masih terus semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di hari ini. Masih di tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Pembelajaran 6. Sebelum belajar, kamu harus berdoa dulu ya. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Apakah kamu masih ingat bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Iya, benar sekali. Persatuan Indonesia. Jadi, menjaga kerukunan antar keluarga merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Ya, jadi hidup rukun juga sesuai sila ketiga Pancasila. Bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Beni dan sepupunya. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya, seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. 4. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Jadi, kamu telah mengetahui beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Harapan ibu, setelah kamu mengetahuinya, cobalah kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ayo mencoba. Perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi centang atau tanda checklist. Ya, setelah mengetahui sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, cobalah kamu pilih dari 6 gambar ini, gambar mana saja yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Coba kamu kerjakan di buku tugasmu. Kita lanjut pelajaran kita. Amati gambar di samping. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Jadi, alangkah indahnya bila kita sekeluarga hidup dengan rukun, baik dengan kakak, adik, abang, ibu, atau ayah. Cobalah kamu belajar untuk hidup rukun bersama anggota keluargamu. Kita lanjut pelajaran kita. Tiba-tiba Beni membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan.
Beni menunggu hujan reda. Kemudian Beni nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan. Ayo tirukan bersama. Ya, di sini ada sebuah lagu berjudul Tik 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 Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sud. Mari kita nyanyikan bersama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Jadi itu tadi adalah lagu sederhana berjudul Tik 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 Bunyi Hujan. Kamu bisa latih di rumah berulang-ulang. Berikutnya, ayo mencoba membaca puisi. Di sini ada sebuah puisi yang berjudul Hujan. Mari kita baca bersama-sama, atau kamu dengarkan ibu membacanya terlebih dahulu, kemudian kamu bisa menirunya di rumah. Hujan, hujan, hujan di mana-mana, di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Jadi, setelah mempraktekkan puisi yang tadi sudah ibu bacakan, cobalah kamu cari makna dari 5 kata yang ada pada tabel. Seperti biasanya, kamu kerjakan latihan yang ada di bawahnya terlebih dahulu. Dari latihan yang ada di bawahnya ini, nanti kamu akan menemukan makna dari kelima kata di sini. Coba perhatikan. Deras dan banyak. Ya, di sini hurufnya masih disusun secara acak. Tugas kamu menyusun hurufnya dengan tepat sehingga menjadi kata yang tepat. Nah, dikatakan tadi deras dan banyak. Ini merupakan makna dari kata lebat. Nah, di sini letakkan huruf L, E, B, E, A maksud ibu dan T. Maka menjadi lebat. L, E, B, A, T. Berikutnya, tanggung, tidak cukup, kurang. Nah, itu samalah artinya dengan kepalang ya, Nak ya. Nah, kamu tulis K E P A L A N G. Maka menjadi kata kepalang. Berikutnya, terhenti mengalir. Ya, samalah atau ini merupakan makna dari kata. Nah, perhatikan 5 kata yang tersedia di sini. Basah, lebat, berhenti, kepalang, tergenang. Ya, ini merupakan makna dari kata tergenang. Terhenti mengalir. Kamu susun huruf yang masih acak ini menjadi kata tergenang. Selanjutnya, mengandung air. Ya, itu merupakan makna dari kata basah. B-A-S-A-H. Berikutnya, tidak bergerak, artinya atau makna dari kata berhenti. Nah, kamu susunlah kata-kata yang atau huruf-huruf yang acak ini menjadi kata berhenti. B-E-R-H-E-N-T-I. Setelah huruf-huruf ini tersusun dengan baik, maka kamu telah menemukan makna dari setiap kata. Kamu tinggal pindahkan maknanya pada tabel yang tersedia. Contoh yang pertama, kata basah. Ya, tadi basah itu maknanya mengandung air. Kamu tulislah di sini mengandung air. Lalu kata kedua, lebat. Nah, tadi makna dari lebat adalah deras dan banyak. Lalu yang ketiga, berhenti. Artinya tidak bergerak.
Kamu tulis di sini tidak bergerak. Berikutnya kepalang. Maknanya tanggung, tidak cukup, kurang. Dan yang terakhir kata tergenang. Maknanya adalah terhenti mengalir. Kamu tulislah pada tabel ini. Demikianlah cara kamu mengerjakan latihan yang ada di slide ini. Kita lanjut pelajaran kita. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meteran? Adakah jangka sorong? Adakah mikrometer sekrup? Iya. Perhatikan percakapan Benny dan sepupunya. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ya, ini adalah contoh atau gambar mikrometer sekrup. Ya, mikrometer sekrup ini untuk mengukur panjang atau ketebalan atau diameter dari benda-benda yang cukup kecil seperti lempeng baja, aluminium, diameter kabel, kawat, lebar kertas, dan masih banyak lagi. Jangka sorong kita sudah pelajari pada pelajaran sebelumnya. Baiklah, sekarang tugasmu yang terakhir di hari ini, cobalah kamu perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada 8 gambar. Coba kamu sebutkan alat untuk mengukur setiap gambar. Nah, kamu bisa lihat nomor 1 ada bingkai foto. Apa yang kita gunakan untuk mengukur panjangnya? Lalu yang kedua ada pintu. Gambar yang ketiga ada kipas angin. Untuk mengukur panjang atau tinggi kipas angin ini, alat apa yang kita gunakan? Berikutnya sapu. Yang kelima juga gambar pintu. Yang keenam jendela. Gambar yang ketujuh adalah kotak. Dan gambar yang terakhir adalah pagar. Nah, jadi cobalah kamu tentukan alat apa yang kita gunakan untuk mengukur masing-masing gambar. Lalu kegiatan bersama orang tua di rumah, coba orang tua berdiskusi dengan anak bagaimana cara menulis puisi. Karena pada pembelajaran kita minggu ini, kita sudah belajar tentang puisi. Jadi, cobalah orang tua membimbing anak untuk menulis puisi. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.